Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ketemu dengan Icot. Nama siapa Icot? Andi Akbar, Andi. Namanya Andi Akbar, tapi panggilannya Icot. Selalu dipanggil Icot. Selalu ada nama panggilan di Himasos. Tapi Icot ini dia sudah angkatan sudah 5 semester. Semester 5 sekarang. Iya, semester. Berarti sudah ada 2 tahun setengah dia kuliah. Berarti dia angkatan tahun 2017. 2018. Dia angkatan tahun 2018. Sekarang sudah semester 5 dan dia adalah salah satu pengurus Himasos. Artinya gini, sudah banyak pengalamannya. Sudah 2 tahun setengah dia punya pengalaman di Himasos nih. Di sosiologi, di Himasos, dia ini sudah punya pengalaman. Nah, yang saya mau tanya hari ini, dia mau ceritakan sama kita bagaimana sih pengalamannya di Himasos selama ini. Sudah 2 tahun setengah itu apa yang dia dapat. Nah, itu yang dia bagi sama kita. Apa sih pengalaman kamu dapat di Himasos selama ini, kan? So, boleh saya bicarakan? Silakan. Kalau bicara pengalaman sebenarnya dari mahasiswa baru di tahun 2018 kemarin, jujur saja kan saya sebelum kuliah ini kan 2 tahun menganggur karena pekerjaan. Nah, sebelum masuk 2 tahun menganggur. Iya, 2 tahun menganggur. Atau bekerja tapi tidak kuliah ya? Iya, tidak kuliah. Jadi sambung cerita ya, saya masuk di sosiologi di tahun 2018 karena berbicara tentang mau masuk kuliah saya tidak tahu soal sosiologi itu seperti apa. Karena jujur saya tamat SMA di IPA. Oh, tamatan IPA. Jadi saya masuk salah satu himpunan yang menurut saya itu di bawah naungan program studi sosiologi. Katanya membahas soal kajian-kajian sosiologi dan sebagainya yang sering dilakukan budaya-budaya seperti itu. Dan sampai sekarang budaya-budaya kajian tentang sosiologi mungkin masih bisa saya rasakan sampai sekarang. Dan alhamdulillah adalah beberapa pengetahuan dari sosiologi maupun perkembangannya yang saya dapatkan dari Himasos. Dulu waktu masuk sosiologi apa semua ikut? Apa kita semua yang sempat diikuti sosiologi lalu? Iya, kalau Impros, terus dulu ada alternatif lain dari Geminsaf namanya Himasos Leader Training, kemudian Geminsaf Camp yang waktu itu bertepatan dengan gempa 28 September. Oh, dia gempa waktu Geminsafnya dia gempa, jadi tidak jadi Geminsafnya, mereka mengungsi di atasnya Tibo. Di Tibo. Iya, di atas Gunung Tibo. Lanjut setelah Geminsaf tidak jadi. Lanjut lagi ke Open Recruitment Himasos. Lanjut lagi di diklat 1 sampai akhirnya saya terakhir itu mengikuti proses di Grand Theory. Berarti yang belum ini tinggal diklat 2. Iya, tinggal diklat 2. Tapi sudah Grand Theory. Nanti teman-teman juga ikut itu Grand Theory, tapi Grand Theory itu memilih satu tokoh, dikuasai, kemudian disuruh memahami realitas sosial yang pakai satu tokoh klasik. Tapi apa yang kamu dapat di Himasos yang bisa kamu cerita sama kita? Apa ya? Apa bisa kamu dapat? Yang sederhananya saja yang saya dapatkan adalah kekuatan dari kekeluargaan atau semangat Geminsaf itu terbangun di sosiologi sendiri. Nah, saya awalnya tidak tahu Geminsaf, Kak. Nah, ketika saya ikut Geminsaf Camp kemarin, ternyata di Geminsaf Camp kemarin itu justru membuat ataupun menciptakan ikatan-ikatan persaudaraan, ikatan-ikatan kekeluargaan di Himasos sendiri. Nah, itu yang saya katakan bahwasanya saya memiliki banyak link di sini. Itu pengalaman yang paling berharga ketika saya mendapatkan kesempatan sebagai relawan di Himasos. Relawan waktu gempa. Saya punya pengalaman sedikit terkait bagaimana sebenarnya menjadi seorang relawan, bagaimana menjadi seorang asesmen ketika masyarakat membutuhkan beras waktu bencana kemarin. Saya bisa merasakan itu. Pengalaman yang paling berharga adalah menjadi relawan. Waktu gempa kemarin Himasos itu bikin tim relawan. Jadi ada beberapa tenaganya kita bikin relawan. Jadi pekerjaannya itu asesmen masyarakat, apa kebutuhan masyarakat, kemudian kita kirim bantuan. Jadi Icot ini salah satu tim asesmen. Jadi mereka duluan ke lapangan, cari masyarakat yang mengungsi di mana, kemudian daftar dia punya kebutuhan apa, kemudian dia kembali ke poskonya Himasos, kemudian dia lapor ke kita bahwa ini butuh masyarakat ini, baru kita bawa. Iya. Nah, sekarang bagaimana dengan kau punya kuliah? Setelah Himasos, aktif Himasos, bagaimana kau punya kuliah? Ada hubungan tidak antara Himasos dan kuliah? Ada, Kak. Maksudnya saya mau cerita, mau terbuka. Jujur saja
soal perkuliahan mungkin saya soal ilmu pengetahuan bukan bicara kita sombong atau bagaimana. Mungkin saya lebih duluan tahu di semester 3 walaupun saya sudah masih semester 1. Ya, ya.